pada pertemuan ke-14. Kok ada Nathanael? Atau Nathanael mau masuk? Emang ada Nathanael di kelas sini? Apa kepingin masuk ini DKV, anak DKV ini? Coba ya, saya cobalah. Biarin dulu. Ya, mungkin nggak jadi. Oke, kita mulai saja kalau begitu ya. Ini kita hari ini sudah masuk pada pertemuan ke-14. Ke-13, sorry. Total semuanya 14. Jadi artinya masih ada satu pertemuan lagi di minggu depan. Kalau kita lihat minggu depan itu berarti tanggal 28. Ya, sekarang tanggal 21. Kemudian kalau setelah itu kita UAS. Ya, program kita yang waktu itu saya sampaikan tentang magang belum bisa dilaksanakan di sekarang. Nah ini Kodilah Askia sudah masuk. Tadi yang di kafe nggak jadi masuk, oke. Iya bener lah, mungkin iseng-iseng saja menggunakan apa namanya, atau ada yang saudaranya anak DKV sehingga menggunakan akun saudaranya. Kita hari ini mau menyampaikan materi. Saya akan menyampaikan materi tentang desain tata ruang toko dan visualisasi barang dagangan. Ya, memang minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penting begitu ya, yang kita bahas itu justru pada minggu-minggu ini adalah inti pada mata kuliah manajemen retail kita. Ya, desain tata ruang toko dan visualisasi barang dagangan. Sesuatu ilmu yang bisa kita lihat, kita pelajari secara langsung. Saya rasa yang seperti ini. Tidak ada apa ya, maksud saya sih ini hal yang mudah dilihat, mudah dipelajari, karena memang kalau mau praktek langsung kelihatan gitu ya. Oh, yang dimaksud seperti ini gitu ya. Ya, dalam desain tata ruang toko dan visualisasi barang dagangan di perusahaan atau di retail, suatu retail itu adalah memiliki tujuan seperti ini. Ada 4 tujuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, desain itu harus sesuai dengan kesan dan strategi. Kesan dan strategi, artinya memang kita mengesankan apa begitu ya, mengesankan apa. Ya, mengesankan bahwa toko kita bersih, toko kita cantik, toko kita bagus, toko kita profesional. Nah, itulah. Kebanyakan yang mungkin diambil adalah profesional begitu ya, tapi ada yang tertentu yang mereka lebih suka disebut ini tokonya cantik ya. Ada yang seperti itu. Ya, tapi mungkin juga bisa jadi ada yang ingin membuat kesan tokonya maco. Nah, strategi ini kan banyak. Kemarin kita bahas ada strategi untuk konsumen kita siapa begitu ya. Ini juga biar sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua, desain ini harus mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Nah, apa yang bisa membuat konsumen itu berperilaku secara positif?
Ya kan orang begitu masuk, "Wih, enak ya di sini ya, adem ya," atau harum, kemudian juga barangnya banyak, tapi tertata, tersusun rapi dan seterusnya ya. Ini, konsumen itu akan berperilaku secara positif. Berperilaku positif itu juga bukan hanya sekedar dia kepingin berlama-lama di sana, tetapi juga, mempengaruhi, "Oh enak nih," terus kemudian akan cerita kepada temannya atau kemudian dalam kognitif mereka, nanti lagi kalau belanja ke sini ajalah enak, nah dan seterusnya ya. Juga berperilaku positif ya sayang kalau ngelihat ada yang ngambil barangnya asal kemudian ternyata ada kan kita lihat ya, nggak jadi ngambil barang, kemudian yang tadinya ada tentang sabun, di tempat sabun, ini akhirnya nggak jadi ditaruh di tempat minuman dan seterusnya. Yang ketiga, desain mempertimbangkan biaya dan nilai. Ya, jadi, eee, biaya dan nilai. Pertimbangan biaya dan nilai itu bagaimana biaya dan nilai? Jadi gini, kalau misalkan barang-barang yang memenuhi hajat hidup yang tapi dibatasi penggunaannya, dibatasi oleh pemerintah seperti rokok. Anda tahu rokok di toko-toko retail itu tidak pernah dicantumkan atau ditaruh di belakang sana begitu ya, atau di tempat yang terpisah jauh dari kasir. Semuanya dekat dari kasir. Mungkin juga mengambilnya itu juga diambilkan oleh kasir. Karena rawan begitu ya. Selain rawan juga nanti ada aturan dari pemerintah 17 plus. Nah, yang boleh membeli rokok itu harus seusia itu dan kita harus care juga begitu ya. Tidak boleh karena eh, biar laku kemudian anak kecil yang beli disuruh papa beli rokok ya tetap nggak boleh, jangan begitu. Kita mendidik gitu ya, mendidik supaya papanya juga sadar beli rokok itu jangan nyuruh anaknya. Yang keempat, desain harus fleksibel. Nah, ini fleksibel itu maksudnya kapan saja dirubah, dirombak itu bisa, kecuali hal-hal yang sifatnya seperti itu tadi yang hubungannya dengan pertimbangan biaya dan nilai. Ya. Selanjutnya tata ruang toko itu harus memungkinkan pelanggan untuk memutari toko dan membeli lebih banyak barang daripada yang direncanakan. Nah ini eh, desain yang seperti itu bagaimana? Artinya pasti harus dibuatkan space bagaimana supaya pelanggan itu bisa memutari toko. Itu ya, bisa memutari toko. Ya, artinya memang jangan sampai begitu masuk mau bergerak susah. Nah, ini banyak contoh sebenarnya sih terutama di retail-retail tradisional begitu ya. Kesannya dibuat biar bisa ngambil sendiri, tapi space-nya sempit ya. Kalau memang tidak memungkinkan ya jangan dilakukan gitu ya. Kemudian jenis-jenis desainnya di sini ada kisi-kisi grid, kemudian bentuk lintasan balap dan bentuk bebas. Ya, kisi-kisi grid itu artinya adalah bahwa toko yang ada atau apa namanya tampilannya itu berbaris gitu ya, grid berbaris. Oke, area-area khusus ya. Selanjutnya, toko ini harus menyiapkan area khusus, yaitu area di dalam toko yang dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan. Ya,
ada area yang supaya pelanggan itu memperhatikan, yang bisa mengambil perhatian pelanggan. Ada etalase di ujung, begitu masuk ya, ada eye catching langsung, oh lihat di depannya ada etalase ujung itu yang bagus. Bisa jadi yang ditampilkan juga menarik, atau diberi tambahan lampu dengan kaca yang berwarna, dan seterusnya. Kemudian juga bisa disiapkan ada lorong promosi, kemudian juga ada modelnya ada jendela, ada area utama penjualan, kemudian di dinding juga bisa diberi sebagai suatu wilayah yang nanti akan menarik perhatian dari calon konsumen. Jadi dari jauh sudah melihat hal-hal seperti itu, seperti ini, sorry, ini dan itu dari itu. Ya, jadi ada etalase. Ya, kita lihat di retail modern sekarang sih semuanya sudah menampilkan hal ini ya. Di ujung kita begitu masuk, sebelah kanan ada kasir yang akan memberi greeting, salam kepada kita. Tapi ujung lurusnya sana ada etalase yang menarik. Ada etalase buah yang sudah dalam bentuk kemasan, atau minuman-minuman, dan seterusnya. Ya, lorong promosinya, jendelanya, area utama penjualan, ini bisa terjadi, bisa dilakukan semuanya apabila memang retail kita itu memiliki tempat yang cukup. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan ruangan. Dalam perencanaan ruangan, perencanaan toko harus menyesuaikan perkiraan awal dengan dasar 5 faktor. Ya, 5 faktor. Nah, ya ini masih 4. Yang pertama, bagaimana keuntungan barang-barang tersebut. Ya, bagaimana keuntungan barang-barang tersebut. Ya. Kemudian bagaimana barang akan dipamerkan, akankah lokasi barang-barang tertentu menarik pelanggan toko sehingga memudahkan pembelian, dan bagian apa yang akan ditekankan ya, yang akan atau yang ingin ditekankan oleh retail. Ya, kita lihat coba satu per satu. Jadi perencanaannya ini menyesuaikan perkiraan awal gitu ya. Perkiraan awal dalam kita berusaha atau dalam bisnis retail ya. Kan di minggu lalu kita sudah bicara tentang margin ya, margin setiap barang yang kita jual atau barang dagangan yang ada. Kita kan bisa tahu sabun-sabun, minuman, ada kosmetik, itu memiliki margin yang berbeda-beda. Ya, yang dekat dengan kasir biasanya, kasir juga akan lebih tahu, lebih cepat menunjukkan, lebih cepat melihat itu biasanya apa. Ya, barang-barang kosmetik, kemudian juga pewangi, gitu ya, dan seterusnya begitu ya, itu ada di dekat. Ya, karena yang seperti itu memiliki nilai yang tinggi, juga memiliki keuntungan yang tinggi, gitu ya. Yang kemudian memiliki keuntungan-keuntungan yang lebih rendah, mungkin bisa saja ditaruh di bagian-bagian yang lebih jauh dari kasir. Bagaimana barang akan dipamerkan, nah, supaya terlihat tampilan produknya itu mesti harus diperhatikan. Kemudian
Akankah lokasi barang tertentu itu menarik pelanggan ke toko sehingga memudahkan pembelian, dan bagian apa yang ingin ditekankan oleh retail. Nah, bagian apa yang ingin ditekankan oleh retail ini kita apa ya, kita menjadi perhatian karena mungkin ya sekarang sedang masa, contohnya ya, mungkin ini akan menjadi perhatian begitu ya, memang akan menjadi perhatian dan diharapkan menjadi perhatian oleh konsumen. Jadi bisa saja ini hal-hal yang sifatnya mau apa ya, mau diangkat oleh peritel itu. Nah, mau diangkat itu maksudnya ada program, biasanya kita ada hubungannya dengan perusahaan pemasoknya. Ada program nih, ada potongan harga. Nah, kita kasih itu, ada promo begitu ya misalkan ya. Di tempat-tempat tertentu sedang promo, ada tulisan promo yang besar, kemudian harganya ditunjukkan gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang lokasi departemen. Lokasi departemen. Nah, ada 7 hal dalam lokasi departemen ini. Keuntungan lokasi yang sesuai, ya, kemudian produk impulsif, ya, kemudian area tujuan atau permintaan, kebutuhan musiman, karakteristik barang secara fisik, departemen yang berdekatan, lokasi barang dalam departemen, penggunaan planogram. Nah, ini lokasi departemen. Jadi artinya gini ya, dalam setiap bagian di toko, ya, toko itu kita bagi dalam banyak bagian begitu ya. Nah, bagian itu menjadi departemen. Maksudnya kelompok-kelompok begitu ya. Ini kelompok mie instan. Ini kelompok biskuit. Kemudian kelompok kebutuhan dapur dan seterusnya begitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan departemen. Nah, tentu saja keuntungan lokasi yang sesuai ini dimaksudkan adalah dari setiap departemen ini, kemudian kita coba perhatikan di retail modern seperti tadi ya, apakah pernah Anda lihat penampilan misalkan memunculkan ini untuk yang tempat pembayaran gitu ya, maksudnya tempat pembayaran itu kan retail itu biasanya kerjasama dengan fintech, financial teknologi tertentu, yang kalau kita mau bayar listrik, beli pulsa dan sebagainya itu ada satu kotak begitu ya, ada satu kotak tertentu yang kita akan inputkan. Nah, posisinya mereka tidak akan posisikan jauh dari kasir yang tidak kelihatan. Supaya apa? Kasir bisa memberi petunjuk, kasir bisa membantu begitu ya, kalau ada yang kesulitan. Tetapi kalau misalkan yang menggunakan lemari berpendingin, es krim, minuman-minuman dingin, itu biasanya agak ke belakang, pinggir begitu ya. Nah, itu juga merupakan departemen-departemen gitu ya. Nah, artinya memang posisi seperti ini bagaimana supaya menguntungkan lokasi itu tidak memakan tempat yang berlebihan, tidak mengganggu space gitu ya dan sebagainya. Kemudian produk impulsif itu maksudnya kita kan mengenal ada impulse buying. Kita tidak punya rencana untuk membeli. Ya, kita tidak mempunyai rencana untuk membeli, tetapi ketika melihat, aduh, ini bagus ya, jadi kepingin beli.
Nah, itu yang saya maksudkan produk impulsif itu artinya produk ini mempunyai potensi untuk menarik orang, untuk menarik pelanggan, meskipun dia tidak berencana membeli, bisa saja membeli. Orang akan tertarik misalkan ada hal-hal yang tampilannya bagus, yang lucu, atau harga, ini masalah harga. Duh, kok tiba-tiba ini harganya murah, gitu ya. Kemarin sekian, ada konsumen itu yang sangat sangat peka begitu ya, sangat memperhatikan, mumpung murah atau memang didorong gitu ya. Kemudian area tujuan atau permintaan, nah ini area tujuan atau permintaan itu adalah memang yang tadi saya maksudkan ya. Rokok, batu baterai, barangkali seperti itu harus dekat dengan kasir, karena memang itu harus ada permintaan begitu ya. Makanya disitulah ditempatkan di dekat kasir atau di belakang kasir supaya mereka tidak bisa mengambil sendiri. Kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan musiman, begitu ya. Di musim-musim seperti ini akan dimunculkan begitu. Kalau perlu dipajang jas hujan, payung, begitu ya. Atau kalau sekarang masker turun harga barangkali seperti itu juga. Kemudian karakteristik barang secara fisik. Nah, ini yang perlu juga sangat diperhatikan itu secara fisik dari barang itu sendiri ya. Maksudnya gini, beras katakanlah, kemudian telur begitu ya. Beras dan telur ini, kalau beras kan di toko retail modern itu semua sudah dikemas. Ya paling tidak sih ukurannya 5 kiloan begitu ya. Nah itu kan tidak mungkin diletakkan di rak atau gondola di atas begitu ya. Dia posisinya pasti di bawah karena secara fisik dia itu berat. Juga telur ditempatkan di tempat yang aman begitu, dekat dengan ada timbangannya di situ. Ya. Ya, kemudian departemen yang berdekatan artinya barang-barang yang sifatnya nanti itu menimbulkan bau atau barang-barang yang sifatnya itu sabun-sabunan katakanlah begitu ya, tidak boleh berdekatan dengan minuman, dengan makanan begitu ya. Makanya itu mesti harus dipisahkan dalam jarak yang lumayan atau diberi antara yang merupakan barang-barang yang tidak terpengaruh. Ya, kemudian lokasi barang dalam departemen, penggunaan planogram. Nah, planogram itu apa? Ini seperti ini kita lihat. Planogram itu adalah suatu diagram yang dibuat dari gambar, foto, atau hasil desain dengan komputer yang menggambarkan di mana setiap SKU harus ditempatkan. Jadi ini merupakan rencana gambar yang disampaikan oleh perancang begitu ya. Ya misalkan kalau di gambar ini kebetulan yang di atas ini masih tetap mudah dijangkau. Bagaimana mudah dijangkau? Tetapi kalau jatuh tidak berisiko begitu ya. Yang di bawah ini hal-hal yang ditempatkan yang sifatnya barangnya lebih berat, besar dan seterusnya. Nah ini ada dalam setiap SKU ya, stock keeping unit. Stock keeping unit itu merupakan sesuatu yang menggambarkan tentang di mana barang ini harus ditempatkan. Oke ya, kemudian teknik-teknik dalam penyajian barang.
Para perencana toko ini harus memperhatikan 4 masalah. Ya. Barang harus dipamerkan dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kesan toko. Nah, kita seperti kembali di depan tadi ya. Harus dipamerkan. Karena kan memang daya tarik barang itu nanti ya yang akan membuat konsumen itu, oh iya bagus ini, saya pas cari ini begitu ya. Kemudian harus memperhatikan sifat produk tadi, cair, kemudian juga barang-barang minuman atau barang-barang obat nyamuk ya, obat nyamuk, sabun-sabun gitu tuh harus ditaruh di tempat yang terpisah. Mungkin juga tidak mudah terjangkau oleh anak-anak. Kadang anak-anak ini kan ikut orang tuanya belanja. Nah, kalau kemudian tangannya itu suka rewel, ya itu mesti diperhatikan itu. Kemasan seringkali menentukan bagaimana produk dipamerkan dan keuntungan produk mempengaruhi keputusan untuk memamerkan barang. Ya, juga seperti tadi ya, tidak semua produk itu bebas dijual. Artinya rokok itu termasuk barang yang bukan bebas dijual karena ada aturannya gitu ya. Tidak boleh untuk anak-anak 17 plus, maka dia harus diberi space yang terpisah. Ya, selanjutnya penyajian yang berorientasi pada ide. Contoh, pakaian wanita seringkali dipajang untuk memberikan kesan atau ide keseluruhan. Yang kedua, penyajian gaya atau jenis barang, penyajian warna, penentuan lini harga, pengaturan barang secara vertikal, dan pengaturan barang tonase. Penentuan barang tonase. Ini pengaturan barang tonase itu artinya dari beratnya gitu ya. Ini barang ini berat begitu ya, harus ditaruh di tempat yang ya bukan di tempat rak-rak yang membuat raknya itu sendiri rusak begitu ya. Pengaturan barang secara vertikal, ini tentang lini harga, penyajian warna, barangkali nanti kita akan, saya akan menugaskan saudara, begitu ya, akan menugaskan saudara dalam hal ini ya. Contohnya apa sih? Coba dicari contohnya, gitu ya. Dari macam-macam hal tentang pengaturan barang ini ya. Anda lihat misalkan di toko retail, apapun retailnya begitu ya. Jadi toko retail itu tidak harus Alfamart, Indomart, Yomart yang seperti itu tidak harus, tetapi bahkan toko sepeda pun itu juga toko retail gitu ya. Bahkan toko apa namanya, seperti yang sering kita atau kita sudah kemarin bahas, ada toko sepeda, ada toko mainan, ada toko khusus untuk gerai untuk wanita, kebutuhan wanita, toko parfum secara khusus. Nah itu bagaimana penyajian warnanya, bagaimana penentuan lini harga, maksudnya tuh lini harga itu ini kelompok-kelompok harga yang terjangkau, harga yang murah, tapi di sana itu adalah harga yang lux, artinya produk-produk mahal. Ini yang banyak terjadi di sini di departemen store barangkali ya. Kemudian penyajian di bagian depan itu yang menarik dan seterusnya. Kemudian perlengkapan tetap. Ada rak lurus, kemudian ada gantungan melingkar, ada gantungan 4 arah, ada gondola, alat serbaguna yang digunakan untuk memamerkan handuk, spray,
dan alat-alat rumah tangga di departemen store. Nah, ini sebenarnya ini juga merupakan semacam rak begitu ya, semacam rak yang memang biasa dipakai di bukan sekedar departemen store, tapi di toko-toko swalayan, maksudnya di retail-retail mini kecil juga ada itu. Nah, jangan lupa juga di sini ada penciptaan suasana atau atmosferik, ya. Desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, pewarnaan, musik dan wangi-wangian. Nah, ini ya. Pencahayaan harus semuanya kelihatan terang, cerah begitu ya. Terang, cerah, kemudian warna warna ini dibuat berbeda ya kalau kita lihat. Di sebelah sini putih, di sebelah sini krem, ya hanya saja warna ini diperhatikan jangan sampai mengganggu produknya sendiri gitu ya. Misalkan di sini warna gelap, wah itu kita jadi dari jauh hanya kelihatan temboknya saja, produknya menjadi terganggu. Ya, ya ini anak-anak DKV tentu saja nanti bisa menggunakan teknik-teknik tertentu untuk pengaturan desain ini. Tapi kita pun juga bisa, nggak harus DKV. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tentang komunikasi visual. Gabungkan papan tanda dan grafik dengan kesan toko. Ya. Papan tanda dan grafik dengan kesan toko. Nah, kita sebenarnya sih hanya kita akan menyampaikan secara visualnya saja begitu ya. Secara visual dari toko kita. Nah, ada tanda-tanda tertentu begitu ya, tapi jangan dipahami seperti tanda-tanda lalu lintas begitu ya, tapi tanda-tanda yang untuk menunjukkan visual begitu ya. Oh, ini untuk produk yang coba Anda perhatikan kalau kasir itu selalu menyampaikan kepada kita ini yang baik ya. Untuk roti, barang-barang yang memiliki kadaluarsa atau umur itu akan disampaikan. Nah, yang seperti itu mereka juga akan paham posisinya ada di mana. Nah, ini kita juga harus atur. Berikan informasi bagi pelanggan, ya. Informasi bagi pelanggan artinya memang bagaimana supaya pelanggan itu langsung tahu di mana letak produk yang dia cari. Gunakan papan tanda dan grafik sebagai penyaji. Pertahankan papan agar papan tanda grafik tetap cerah. Batasi penggunaan salinan papan tanda dan ciptakan efek teater dan panggung. Wah, ini komunikasi visual ini supaya menarik intinya dan supaya mereka itu jelas begitu masuk, oh kosmetik sebelah sana, obat-obatan di sana dan seterusnya ya. Anda lihat kalau di toko yang besar kemudian kita masuk, wah mau cari GoFo ketika masuk di Matahari, mereka kadang ngasih tanda per merek gitu ya, atau buru-buru pengen cari sajadah. Anda cari-cari ngelihat papan tandanya gitu ya. Di sebelah atas biasanya dipasang di sebelah atas. Oh, perlengkapan sholat barangkali seperti itu. Nah, dan yang lain. Pencahayaan. Nah, ini sorot barangnya jangan orangnya. Buat suasana tenang dan pertahankan kesan, sembunyikan kekurangan. Ini sembunyikan kekurangan itu maksudnya kalau ternyata
di suatu lokasi itu ada tembok yang mulai kusam atau terbaret. Nah, ini bagaimana caranya supaya tidak terkesan kelihatan sekali tidak terawat begitu ya, meskipun itu harus segera diperbaiki. Dalam pencahayaan ini memang yang disorot itu ya barangnya, gitu ya, barangnya disorot supaya kelihatan cerah, kelihatan bagus, ya, dan seterusnya. Nah, warnanya juga harus diperhatikan, musiknya. Nah, ini pencahayaan tadi ya. Pencahayaan itu kadang kalau Anda lihat ini belum seberapa begitu ya. Ada toko-toko tertentu memiliki jarak pencahayaan yang sepertinya tidak realistis, ini boros sekali ya. Tapi itu menunjukkan keseriusan mereka dan itu cukup menjadi daya tarik juga gitu ya. Nah, ini toko sederhana, ya sederhana, baru dibuka. Semacam kalau Anda lihat ini seperti di kantin sekolah, begitu ya. Tapi space-nya cukup kelihatan, gitu ya. Space-nya cukup menunjukkan bahwa ini kita bisa masuk lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, begitu ya, dan bisa muter, begitu ya. Artinya supaya memang orang itu tidak kesulitan masuk, terus sampai sana balik lagi, gitu ya. Ini ada space untuk mutar. Jadi kalau ketemu orang, wah lewat sini aja lah, ya dan sebagainya. Apalagi sekarang yang model sedang jaga jarak ya. Iya seperti ini. Yang lain begitu, warna-warna seperti ini Anda lihat ini warna-warna dari apa? Indomart gitu ya. Nah, ternyata bukan. Di sini itu ada Alfamart, ya bukan Alfamart, juga bukan Indomart, gitu ya. Tapi ini retail yang mungkin di kita sekarang tidak ada. Ya, ini contoh layout saja. Ya, kemudian yang ini. Iya, oke. Saya rasa sudah cukup jelas. Gitu, cukup jelas. Nah, kalau kalian belum pernah mengisi polling, ini saya launch pollingnya. Silahkan diisi, ya. Silahkan diisi polling ini tentang kuliah online. Ya. Apakah kuliah online ini menyenangkan buat saudara? Ya, di sini ada beberapa pilihan. Ya, langsung sudah jalan. Kalau disuruh pilih, akan pilih yang mana? Online atau offline? Kalau kita terapkan kuliah campuran, komposisinya menurut saudara yang bagaimana? Lebih banyak jadwal online-nya, lebih banyak jadwal offline-nya, seimbang antara offline dan online. Ya. Memang hal ini perlu kita lakukan sesuai kebutuhan tentu saja, bahwa karena kita sedang dalam kondisi yang masih belum jelas ini, pandemi ini, sementara yang kita jalankan seperti ini. Ya, silahkan diisi dari 14 yang ada baru 6 ini. Dari 14 baru 6, silahkan barangkali ada yang mau diperjelas, mau ditanyakan dari kuliah kita hari ini, silahkan.
Pak, kuota gratis gimana Pak? Kuota gratis ya. Ada itu dari Excel, coba ada yang pakai Excel ya. Sekarang karena sudah nggak jalan lagi dari pemerintah ya. Dari pemerintah itu belum jalan lagi, tapi pemerintah itu sedang melihat barangkali akan dilanjutkan di 2021 ya. Mudah-mudahan kalian sudah masuk, mudah-mudahan ya. Kita berharap di 2021 ini akan ada lagi program kuota gratis dari pemerintah. Iya Pak, berharap dari tahun kemarin. Iya, Pak. iya. Tahun kemarin belum dapat ya ini ya, Iya, Firman. Ya, ditunggu-tunggu Pak. iya. Ya mudah-mudahan saya juga nanti coba akan tanyakan kepada pihak yang berwajib. Karena Yang begini, di web Kemdikbud itu sekarang juga sedang dilakukan pendataan tentang metode kuliah. Harapannya dari pendataan itu supaya bisa diketahui mana yang butuh bantuan kuota. Iya, begitu ya. Oke, saya rasa ini masih jam 8.54 ya. Barangkali ada lagi yang mau menyampaikan. Nanti untuk tugas akan saya buat di itu ya. Ya, ada yang menanyakan ini Velita ya. Oke, Velita. Punten Pak, bisa diulangin tentang yang bagian lokasi departemen, yang bagian produk impulsif. Oke. Ya, silakan ngisi lagi ya. Produk impulsif, impulsif itu adalah produk yang bisa mempengaruhi konsumen melakukan pembelian secara tidak terencana. Impulsif. Impulsif itu bisa muncul dengan sendirinya ya gitu ya. Kalau ini yang mungkin kalau Anda masuk ke Naisu, pernah masuk ke Naisu coba aja. Di sana itu banyak produk-produk yang menurut saya dan beberapa teman juga mengatakan produknya lucu-lucu. Karena itu adalah impor ya, perusahaan impor. Terutama memang impor dari Cina. Produknya jarang yang ada di pasaran kita begitu ya. Misalkan ada tentang lampu-lampu untuk belajar menggunakan laptop, kemudian juga tas yang lucu, banyak juga mainan-mainan yang lucu. Nah ini bisa memunculkan minat beli yang tidak terencana, itu impulsif. Nah, barang-barang yang lucu-lucu, yang menarik perhatian, barang yang baru itu kemungkinan akan memunculkan kesan impulsif itu tadi ya. Makanya kadang tergantung kita juga kalau pembeli itu disiplin itu akan bisa menahan diri. Tapi kalau pembeli itu merasa nggak apa-apalah beli sekarang uangnya banyak ini masih ada ini ya gitu ya. Itu bisa terjadi gitu ya. Dia bagus nih, tidak direncanakan. Bahkan bisa jadi ya kalau orangnya juga impulsif bisa membeli lebih banyak. Justru lebih banyak daripada yang direncanakan gitu ya. Karena kadang-kadang memang sengaja itu suatu toko itu menampilkan produk-produk yang kemungkinan ini akan dibeli secara impulsif tadi. Ada lagi yang lain silahkan. Ya oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Velita.
Kemudian juga yang lain nanti boleh-boleh saja ngobrol dengan kita di grup ini, grup WA-nya kurang produktif. Ya, tapi karena memang kita selalu kuliah kebanyakan menggunakan Zoom. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti rekaman seperti biasa sebagai arsip akan saya kirim ke Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan perkuliahan terakhir. Iya, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.